Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galata Galiin Priani. Umur saya 23 tahun dan saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan membuat simulasi mengajar untuk menjadi pengajar di ruang guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi mengajar dengan materi yang ada di mata pelajaran Matematika SD, yaitu mengenai operasi hitung. Saya akan mengajarkan materi tersebut kepada Rudi dan Nina. Untuk pertama kali, saya akan mengajarkan kepada Rudi terlebih dahulu. Halo Rudi, apakah masih ingat mengenai materi operasi hitung matematika? Ya, operasi hitung matematika digunakan untuk menyelesaikan perhitungan dalam matematika. Ada 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apakah Rudi sudah paham mengenai operasi hitung tersebut? Oke, kakak akan ulas operasi hitung tersebut ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan itu sama seperti penambahan atau ditambahkan. Misalnya, soal seperti ini. Nah, 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Apabila susah, kamu bisa memakai simbol. Misalnya kotak. 3 kotak ditambah dengan 2 kotak. Maka dihitung semuanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, benar sekali. Lalu yang kedua adalah pengurangan. Misalnya soalnya seperti ini. 5 dikurang 4. Kakak akan pakai simbol kotak lagi, yaitu misal 5 kotak. Kakak akan berikan kepada Rudi 4 kotak. Ya, jadi sisanya adalah 1. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 1, 2, 3, 4. Ada berapa sisanya? 1. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya adalah perkalian. Perkalian itu sama seperti dengan penjumlahan berulang. Misal kakak akan berikan contoh soal seperti ini. 3 dikali 2 itu sama seperti 2-nya ada 3 kali. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2. Ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 6. Maka 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, lalu yang terakhir adalah, ya benar sekali, pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Misalnya kakak akan contohkan satu soal. Ya, misal 10 dibagi 5. Maka kita akan menyelesaikan dengan pengurangan berulang. Caranya seperti ini. Pengurangan berulang dilakukan sampai hasilnya habis atau hasilnya sama dengan 0. Kita kurangi dengan angka yang 5 karena ini soalnya adalah 10 dibagi 5. Kalau nanti 10 dibagi 2, maka dikurangi dengan angka 2 sampai nanti hasilnya 0. Oke, kita selesaikan soal ini ya. 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5. Sudah 0 belum? Belum. Nah, maka dikurang 5 lagi. Hasilnya tadi 5 dikurang 5 sama dengan 0. Maka 10 dikurang 5 sama dengan 0. Karena sudah 0, itu kita bisa cari hasil dari 10 dibagi 5. Hasil dari 10 dibagi 5 itu kita hitung pengurangan 5-nya berapa kali. Ya, berulang berapa kali. Nah, karena di sini 5-nya ada 2, maka bisa dikatakan 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai sifat operasi hitung komutatif. Sifat operasi hitung komutatif itu sama seperti pertukaran. Lebih tepatnya pertukaran letak bilangan. Kakak akan berikan contohnya.
Sifat operasi hitung komutatif hanya bisa dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Pengurangan dan pembagian tidak bisa digunakan sifat operasi hitung komutatif. Yang pertama, kakak akan jelaskan tentang operasi hitung penjumlahan terlebih dahulu dalam sifat komutatif. Misalnya, 5 ditambah 3 itu akan sama dengan 3 ditambah 5. Dimanapun letak 5, dimanapun letak 3, baik itu di depan atau di belakang, hasilnya akan tetap sama. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8, begitu juga 3 ditambah 5 sama dengan 8. Yang kedua, kakak akan jelaskan sifat komutatif yang ada dalam perkalian. Misalnya seperti ini. Ya. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Dimanapun letak 2, dimanapun letak 3, baik itu di depan atau di belakang, nanti hasilnya akan tetap sama. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Begitu juga 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, yang kedua adalah sifat operasi hitung asosiatif. Sifat operasi hitung asosiatif bisa dikatakan juga sebagai pengelompokan. Kita akan gunakan dalam kurung di dalam operasi hitung ini. Nah, kakak akan berikan contohnya. Sama seperti komutatif, sifat asosiatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Kakak akan berikan contohnya ya. Bisa dalam operasi hitung penjumlahan. Ya. 5 ditambah 3 di dalam kurung ditambah 2. Apa sih artinya di dalam kurung? Ya benar Rudi. Nah di dalam kurung itu kita harus kerjakan terlebih dahulu. Nah kita coba kerjakan dulu yang sebelah sini ya. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Ditambah 2 itu sama dengan 10. Bagaimana kalau dalam kurungnya dibalik? Oke, bisa 5 ditambah 3 ditambah 2. Nah, di sini yang di dalam kurung adalah 3 ditambah 2 terlebih dahulu. Maka yang dikerjakan 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan berapa, Rudi? Ya, 5. Lalu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Apakah sama dengan yang sebelah sini? Ya, sama. Nah, ini yang dinamakan asosiatif. Pengelompokan artinya ada yang dikerjakan terlebih dahulu atau kita menggunakan dalam kurung. Oke, yang kedua, kita akan gunakan untuk operasi hitung perkalian. Misalnya, 2 dikali 3 dikali 4. Yang di dalam kurung adalah 2 dikali 3. Berarti yang mana yang harus dikerjakan dulu? Ya, yang 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikali 4, 6 dikali 4 sama dengan 24. Bagaimana kalau dalam kurungnya kita pindah? Oke. 2 dikali 3 dikali 4. Di sini yang di dalam kurung adalah 3 kali 4. Berarti harus ya dikerjakan terlebih dahulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita turunkan yang 2-nya. Ya, 2 dikali 12 sama dengan 24. Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama. Nah, ini yang dinamakan sifat operasi hitung asosiatif. Nah, sifat operasi hitung yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif bisa dikatakan juga sebagai penyebaran dalam operasi hitung. Nah, kita memakai dua operasi hitung dalam satu permasalahan perhitungan matematika dalam sifat ini. Misalnya, perkalian dan penjumlahan atau perkalian dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan contoh soalnya. Misalnya, seperti ini. Ya, 3 dikali dalam kurung 6 ditambah 4. Cara menyebarkannya seperti ini. 3 dikali 6, 3 dikali 6, ditambah 3 dikali 4, 3 dikali 4. 3 dikali 6 hasilnya 18, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12.
Maka 18 tambah 12 itu sama dengan 30. Bagaimana kalau yang di dalam sini kita kerjakan? Oke, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, 3 dikali 10 sama dengan 30. Hasilnya apakah sama ketika kita sebarkan seperti ini? Ya, ini yang disebut distributif. Kita coba perkalian dan pengurangan. Ada aturan dalam melakukan operasi hitung. Misalnya operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berarti dalam suatu permasalahan perhitungan matematika ada banyak operasi hitung. Nah, ada aturan dalam menyelesaikan operasi hitung tersebut. Yang pertama, ketika ada angka atau operasi hitung di dalam kurung, maka itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, didahulukan untuk operasi hitung perkalian atau pembagian. Yang ketiga, baru kita selesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk Rodi, kakak akan berikan satu contoh soalnya. Misalnya, ada berapa operasi hitung di sini? Iya, ada 4. 5 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 tutup kurung dikurangi 10 dibagi 2. Coba dikerjakan. Oke, kita akan bahas soal yang sudah kamu kerjakan tadi. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, ada di dalam kurung di sini, di operasi hitung ini, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ditulis, kita turunkan yang belum dikerjakan. 5 dikali, tadi hasilnya 3 ditambah 2. 5 dikurang 10 dibagi 2. Lalu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Iya, perkalian. Kalau di sini ada perkalian dan pembagian, maka kita akan pilih yang paling depan terlebih dahulu. Karena di sini yang paling depan adalah perkalian, maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasilnya nanti seperti ini, 25 dikurang 10 dibagi 2. Lalu mana yang selanjutnya dikerjakan? Ya, pembagian. 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. Maka hasilnya dari soal ini adalah 25 dikurang 5. Hasilnya 20. Seperti itu ya, Rudi. Oke, sekarang kakak akan jelaskan kepada Nina. Nina sudah paham operasi hitung? Ya, kita langsung saja ke sifat-sifat operasi hitung. Untuk komutatif, itu sama seperti pertukaran. Ya, benar, pertukaran. Contohnya seperti ini, komutatif pertukaran. Dimanapun letak angkanya, di depan atau di belakang, hasilnya akan tetap sama. Nah, komutatif ini hanya digunakan untuk operasi hitung apa, Nina? Ya, penjumlahan dan perkalian. Benar, seperti itu ya. Sudah paham? Ya. Lalu yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan itu pasti ada yang di dalam kurung. Dimanapun letak dalam kurungnya, mau kita letakkan untuk 5 ditambah 3 atau 3 ditambah 2, maka hasilnya akan tetap sama. Lalu untuk perkalian pun seperti itu. Nah, sifat asosiatif ini juga hanya digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung penyebaran. Nah, ini digunakan untuk dua operasi hitung. Misalnya 3 dikali 6 ditambah 4, maka disebarkan seperti ini ya, Nina. Jadi 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 4. Hasilnya adalah 30. Oke. Nah, sekarang kakak akan jelaskan peraturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran. Nah, ada aturannya. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ya, benar, yang ada di dalam kurung. Lalu yang kedua untuk operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang terakhir penjumlahan dan pengurangan.
Oke, untuk Nina, kakak akan berikan contoh soal kali. Nina bisa kerjakan di kertas Nina atau buku Nina. Nah, coba ditulis soalnya. 20 dikurang 20 dibagi kurung buka 10 ditambah 10 kurung tutup dikali 2. Sudah Nina, kita bahas ya. 20 dikurang 20 dibagi 10 ditambah 10 kali 2. Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 10 tambah 10 sama dengan 20. Oke, kita kerjakan. 20 dibagi 20 dikurang 20 dibagi 20 dikali 2. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, pembagian karena dia ada di depan ya. Lebih depan dari perkalian. Hasilnya adalah 20 dikurang 1 ya dikali 2. Mana yang dikerjakan? Perkalian 1 kali 2 sama dengan 2. Maka 20 dikurang 2 sama dengan 18. Sekian simulasi mengajar saya mengenai materi matematika SD yaitu operasi hitung kepada Rudi dan Nina. Terima kasih dan sampai jumpa.